IP300 mulai diterapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dimensi tvnews.com. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melaksanakan program IP300 di Desa Upang Mulia, Kecamatan Makarti Jaya, Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Pada sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang dapat mempercepat menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Pelaksanaan program IP300 dihadiri oleh Bupati Banyuasin Dr. Haji Askolani SH, MH beserta rombongan dan Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan, PJ Swasembada Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan anggota DPRD Banyuasin, Komandan Kodim 0430, Kepala Kepolisian Resor Banyuasin, Polsek Makarti Jaya, Camat dan para Kades sekecamatan Makarti Jaya. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sarip saat tanam perdana padi IP300 yang dipusatkan di lokasi lahan Gapoktan Desa Upang Mulia Kecamatan Air Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin menyambut baik adanya pelaksanaan pemerintah pusat melalui Kementan dengan penanaman perdana padi indeks pertanaman IP300, diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatera Selatan, katanya. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Banyuasin mengatakan, melalui program pemerintah berupaya berinovasi dengan cara mengubah lahan yang dulunya tidak produktif menjadi produktif. Jika sebelumnya lahan yang ditanami padi hanya panen sekali dalam 1 tahun, maka melalui teknologi dapat ditingkatkan 2 kali panen dalam setahun. Menurut dia, peningkatan hasil produksi pertanian tidak bisa hanya diusahakan oleh satu pihak, namun banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya kesiapan sarana pengairan irigasi, ketersediaan pupuk, benih unggul, pemeliharaan tanaman dan yang terpenting adalah semangat dan produktivitas petani. Kita berharap melalui program ini ada peningkatan produksi. Jika sebelumnya 6 sampai dengan 7 ton hektare, naik menjadi 8 sampai dengan selesai 9 ton per hektar. Karena itu, petani saya ajak untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur pH air dan tanah sebelum menanam benih, jelasnya. Sarip SP, MM, juga meminta Bupati Banyuasin untuk memberikan perhatian pada petani untuk membantu dan dapat dalam penyerapan beras dan gabu petani. Harapan saya, kepala daerah juga ikut andil dalam penyerapan hasil produksi. Jangan petani kita pacu berproduksi tinggi, namun tidak ada upaya maksimal dalam penyerapan gabu. Demikian juga dengan Bulog, saya minta tetap optimal dalam membeli beras dan gabu petani, tuturnya. Dilanjutkan Kades Upang Mulia, Kecamatan Makarti Jaya Haji Sabir, menyebutkan, dalam program di desa yang dipimpinnya melibatkan Gapoktan dan kelompok tani dengan luasan lahan kelompok tani yang masuk dalam program, yang ditanami padi IP300. Harapan kami, semoga Desa Upang Mulia dapat memberikan andil dalam mendukung Sumsel sebagai lumbung pangan, ujarnya. Di tempat terpisah, Robangin PPL Desa Upang Mulia, meminta agar lahan pasang surut di Kecamatan Makarti Jaya pada akhir Agustus sudah selesai dan kondisinya 100%. Dia menjelaskan, sawah adalah masa depan Indonesia. Terdapat 100 juta ha yang bisa dijadikan untuk lahan pertanian produktif, antara lain di Sumatera Selatan. Kita fokus untuk penyelesaian program ini karena program yang terbesar, katanya. Kementan memang sedang gencar menggarap lahan rawa lebak dan pasang surut. Kementan pun memberikan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan berupa ekskavator yang diberikan kepada masyarakat tani agar dioptimalkan pemanfaatannya. Dengan memanfaatkan ekskavator tersebut, maka lahan rawa dan lebak menjadi produktif, seperti di Sumatera Selatan, tandas Robangin. Berdasarkan pantauan, bantuan tersebut bekerja optimal untuk pengerukan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan, pembuatan jalan usaha tani dan optimasi lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang es surut. Ini sesuai arahan Menteri Pertanian. Alsintan dan ekskavator harus bekerja optimal sehingga menjadi lahan sawah produktif, ujarnya. Selain itu, infrastruktur irigasi di lahan belum lengkap. Kemudian keterbatasan tenaga kerja pertanian dan jaminan harga dan pemasaran rendah, ujarnya. Kegiatan ini guna menetapkan lahan yang layak untuk pelaksanaan. Saat secara teknis luasan lahan ini telah dinyatakan aman, air bisa dikelola atau diatur, tegasnya. Liputan, Yusan.
kontributor Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.